kasih. Silakan duduk Bu. Makasih dok. Sama-sama. Mungkin silakan Ibu gunakan antiseptiknya Bu, hand sanitizer-nya. Assalamualaikum Bu, saya Dr. Diva, psikiater di sini. Saya di sini ingin membantu Ibu untuk menyelesaikan keluhan-keluhan yang Ibu rasakan, ya. Mungkin untuk pertama kita kenalan dulu ya Bu ya. Ibu namanya siapa? Saya Ibu Fatima dok. Oke, Bu Fatima ya. Saya di sini hadir untuk membantu Ibu ya. Mungkin Ibu ada masalah, mungkin bisa kami bantu. Silakan nanti disampaikan ya Bu ya. Ibu tidak usah sungkan untuk menceritakan karena nanti yang Ibu sampaikan itu akan saya jaga kerahasiaannya. Ya Bu. Baiklah, sebelum kita mulai mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya Bu terkait dengan data-data Ibu ya. Umur Ibu berapa ya Bu? 45 tahun. Apakah Ibu sudah berkeluarga? Sudah Ya Bu. Punya putra berapa Bu? Saya putri 2 dok. Oh, 2 orang putri ya Bu ya. Pendidikan terakhir Ibu apa? SMA dok. SMA. Dan apakah saat ini Ibu bekerja? Ya, sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga ya Bu. Oke, baiklah. Mungkin itu aja ya yang untuk saya tanyakan pertama kali ya Bu ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Iya dok. Baik Bu, sekarang mungkin Ibu mulai bisa menceritakan apa keluhan Ibu yang Ibu rasakan yang membuat Ibu sampai datang ke kemari. Iya dok. Saya sulit tidur dok. Sudah berapa lama ya Bu? Kira-kira hampir 3 bulan ini dok. 3 bulan. Itu sulit tidurnya seperti apa ya Bu? Apakah Ibu sulit memulai tidur atau Ibu bisa tidur tapi kemudian tengah malam terbangun dan sulit tidur kembali? Saya itu seringnya tidurnya jam 11. Habis itu terbangun jam 1 atau kadang jam 2 dok. Oh, berarti Ibu mungkin tidurnya hanya sekitar 3 jam ya Bu? Mungkin itulah yang membuat Ibu merasa sangat tidak nyaman pasti ya? Iya dok. Gitu. Kira-kira 3 bulan yang lalu ya Bu ya, sudah mulai susah tidur. Apakah sekitar itu ada kejadian yang membuat Ibu akhirnya tiba-tiba jadi nggak bisa tidur? Mungkin ada peristiwa atau apa? Ya, sebenarnya ini awalnya itu 6 bulan yang lalu dok. Oh, sudah lebih lama ya Bu ya? Jadi pada waktu itu suami saya memberitahukan dok kalau dia itu hanya bisa memberikan uang belanja bulanan itu separuh dari biasanya. Gitu. Iya. Jadi kan saya itu dok memikirkan ke depannya itu gimana menghidupi kebutuhan hari-hari dengan hanya mengandalkan separuh dari biasanya dok. Jadi lama akhirnya sebelum kejadian yang ini susah tidur ini dok ya yang cukup mengganggu, saya mengalami nyeri sakit ulu hati dok. Jadi akhirnya pada waktu itu saya sampai ke penyakit dalam. Ibu berobat ke penyakit dalam? Iya dong. Iya. Diberi obat oleh dokter? Iya. Dikasih obat untuk lambungnya dong. Gitu ya. Tapi ada juga sih katanya obat penenangnya karena memang udah mulai mengeluh nggak bisa tidur dong, walaupun tidak separah sekarang. Bagaimana? Apakah ada responnya setelah? Iya, kalau dari sakit lambungnya sih berkurang dok, tapi tidurnya itu yang masih belum juga ya, bahkan semakin parah jadinya hanya sekitar 3 jam itu saya dok bisa tidur. Begitu, makanya akhirnya Ibu datang kemari ya Bu. Iya, ya. Ya Ibu sudah datang ke tempat yang tepat ya Bu. Iya dok.
Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan keluhan Ibu tadi ya. Selain dari susah tidur, apakah ada keluhan lain Ibu rasakan? Misalnya ya, apakah Ibu sering merasa seperti sedih berlebihan, seperti itu? Sering sekali dok saya sedih, bahkan mungkin hampir setiap hari saya menangis dok. Silakan Bu. Saya jadi sedih lihat anak-anak saya nggak bisa ngurus karena saya begini. Bu, saya bisa merasakan yang Ibu rasakan ya Bu. Silakan Ibu mencurahkan semua kesedihan Ibu, karena mungkin dengan menangis bisa mengurangi sedikit beban itu ya Bu, lebih plong rasanya. Iya, saya juga jadi sedih juga dok, karena kan sekarang PPKM dok ya. Jadi memang lebih banyak di rumah. Sementara saya tidak, karena kondisi saya sekarang jadi tidak bisa lebih memperhatikan anak-anak. Jadi semuanya sekarang diambil alih sama suami saya. Begitu. Syukurnya suami masih bisa membantu mendukung Ibu ya Bu ya. Iya. Akhirnya bagaimana kondisi Irene? Selain dari perasaan sedih, apakah Ibu juga merasakan seperti kehilangan minat, kehilangan kegembiraan yang biasanya dulu aktivitas atau hobi yang biasa Ibu lakukan sekarang Ibu tidak bisa lagi melakukannya? Iya memang, iya dok, saya nggak bisa lagi. Biasanya kan dok, waktu memang sebelum zaman COVID ini kan, kalau anak-anak saya antar ke sekolah, saya biasanya jogging dok, sambil tunggu mereka pulang. Tapi ya karena sekarang ini memang kita di rumah, memang nggak ada keinginan saya untuk bisa ada kegiatan seperti itu lagi dok. Jadi memang sangat berkurang kegiatan Ibu ya Bu ya. Iya dok. Apakah Ibu juga merasa jadi seperti mudah lelah, tidak bertenaga seperti itu? Iya dok. Saya udah sulit juga melakukan pekerjaan rumah. Pekerjaan sedikit sudah bikin saya capek sekali. Udah merasa capek ya. Apakah juga Ibu ada merasakan keluhan lain ya Bu? Misalnya seperti merasa hidup ini tidak ada gunanya lagi? Iya ini lah dok. Waktu saya berobat ke penyakit dalam itu kan katanya saya dikasih obat penenang ya dok ya. Karena saya pikir ya mungkin ini tidak bisa sembuhnya, jadi saya minum dok obatnya, mungkin ada berapa butir itu dok ya. Begitu. Iya, tapi untungnya ya saya baik-baik saja sih kondisinya. Ya, saya bisa merasakan Bu ya yang apa Ibu rasakan tadi ya. Insya Allah Ibu sudah datang ke tempat yang tepat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Ibu mengatasi keluhan-keluhan Ibu. Nanti akan kita coba bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu. Iya. Selain dari gejala-gejala yang Ibu sebutkan tadi, apakah mungkin ada juga seperti sulit berkonsentrasi, susah fokus? Iya dong. Di awal-awal kalau saya bantu menyiapkan makanan buat keluarga ya, itu sampai mungkin apakah saya sudah memasukkan garam atau penyedap, itu nggak ini lagi saya dok. Jadi mudah lupa ya Bu. Iya. Ada juga mungkin rasa tidak percaya diri? Ya sangat dok. Ada ya. Jadi merasa putus asa ya Bu. Itu perasaannya. Kalau perasaan seperti merasa bersalah, merasa diri ini tidak berguna, apakah ada tuh perasaan seperti itu? Iya bersalah. Ya ini memang dok, yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau karena kondisi saya ini jadi tidak bisa mengurus anak-anak. Saya merasa gunanya lagi begitu ya Bu. Akhirnya apakah ini juga berpengaruh kepada nafsu makan Ibu? Iya, ini Bagaimana?
mungkin ada 5 kilo dok penurunan berat badan saya. Drastis sekali ya Bu ya penurunannya. Iya. Karena nafsu makan berkurang ya Bu. Nggak ada selera makan. Gitu. Apakah itu mungkin ada kaitannya juga akhirnya ke nyeri di ulu hatinya itu ya Bu? Ya mungkin ya dok ya. Akibat dari pola makan ibu yang Iya. tidak teratur ya. Oke, apakah juga ibu pernah ya, mohon maaf ya ibu, pada saat sendirian seperti mendengar suara orang kayak itu tapi nggak terlihat wujudnya? Nggak pernah ya. Atau melihat sesuatu yang mungkin ibu bisa lihat tapi orang lain tidak bisa melihatnya? Nggak Ada. Oke. Kalau saya boleh bertanya ya, sebelum ibu mengalami keluhan-keluhan ini, bagaimana kepribadian ibu dulunya? Maksudnya sehari-hari kalau ibu ada masalah, ibu apakah ibu terbuka cerita ke orang lain atau ibu pendam sendiri masalah ibu? Ya saya memang tipenya tertutup dok ya. Kalau ada masalah saya lebih memilih mungkin membicarakan dengan suami. Begitu. Iya. Apakah ibu bercerita juga mungkin ke keluarga besar, ke orang tua atau ke Enggak dok. Saya lebih memilih ya memendam sendiri gitu. Gitu. Karena saya pikir mungkin akan menambah beban juga bagi keluarga saya. Begitu. Kenapa ibu berpikir seperti itu? Karena kakak saya itu mengalami hal yang sama dengan saya sebelumnya. Begitu. Iya. Jadi di keluarga ibu pun juga ada yang mengalami keluhan seperti ini ya Bu? Iya Ya? dok. Siapa saja Bu? Ibu saya dok. Ibu. Iya, ibu saya dengan kakak tertua saya. Tertua. Keluhannya seperti apa Bu yang dialami oleh ibu dan kakaknya itu? Ya kalau ibu mungkin lebih berat ya, juga dia menarik diri. Tapi ibu saya sudah meninggal dok. Gitu. Kalau kakak saya, iya seperti ini juga keluhannya. Tapi dia udah berobat Sudah berubah rutin ya. Dan bagaimana kondisinya setelah rutin berobat Bu? Mulai stabil dong. Sudah mulai stabil, alhamdulillah. Dengan begitu berarti nanti insya Allah ibu juga akan bisa membaik seperti yang dialami oleh kakak ibu ya Bu. Asalkan ibu rutin berobat ya. Kemudian selain itu, apakah ada penyakit-penyakit lain ya Bu yang pernah ibu yang cukup parah mungkin ya, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit mental yang mungkin sampai pernah memerlukan perawatan inap di rumah sakit? Alhamdulillah tidak ada dok ya. Pernah ya Bu Cuma ya. yang kemarin itu yang nyeri ulu hati. Gitu. Jadi sejauh ini alhamdulillah sehat-sehat saja ya Bu ya. Alhamdulillah dok. Oke. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan sedikit pemeriksaan tambahan ya melalui pengisian kuesioner ya Bu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu dan silakan Ibu menjawab sesuai dengan apa yang Ibu rasakan saat ini. Ibu sudah siap? Baiklah, kita mulai ya Bu. Baik Bu, tadi Ibu kan mengeluh ya, mengalami keluhan nyeri ulu hati ya. Jadi sekarang saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik ya Bu. Jadi silakan mungkin Ibu bisa naik ke atas tempat tidur. Baik Bu, dari hasil wawancara dan pemeriksaan kuesioner tadi, saya simpulkan Ibu mengalami depresi yang cukup berat ya Bu. Kalau dari hasil pemeriksaan fisik, alhamdulillah sepertinya Ibu sehat-sehat saja ya. Keluhan nyeri lambungnya itu sepertinya karena dari pengaruh depresinya itu ya Bu. Jadi kalau nanti gejala depresinya sudah membaik, insya Allah keluhan lambungnya juga akan menghilang dengan sendirinya. Jadi kenapa saya bisa menyimpulkan Ibu mengalami suatu depresi? Karena saya melihat tadi ada beberapa gejala yang Ibu sampaikan itu, misalnya sering merasa sedih, ya, tidak bersemangat, mudah lelah, nafsu makan yang berkurang dan juga susah tidur, dan itu merupakan bagian dari gejala-gejala depresi. Dan untuk membantu Ibu mengatasi keluhan tidurnya,
Ibu bisa melakukan sleep hygiene. Nanti akan saya jelaskan ya sleep hygiene itu seperti apa. Nah, jadi teknik-teknik sederhana yang bisa kita praktekkan menjelang tidur untuk membantu kita supaya bisa tidur. Misalnya yang pertama, pada saat menjelang tidur Ibu bisa menggunakan lampu tidur yang redup. Jadi lampunya tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Kemudian Ibu bisa menggunakan baju yang longgar, yang nyaman untuk tidur. Dan sebelum tidur bersihkan dulu tempat tidurnya. Dan jangan melakukan aktivitas lain selain tidur di atas tempat tidur ya Bu. Jadi kalau sudah naik ke atas tempat tidur, jangan lagi Ibu masih main HP atau baca buku atau nonton TV ya. Jadi nanti otomatis sama kelamaan melihat tempat tidur aja Ibu udah ngantuk jadinya ya. Kemudian bisa juga Ibu melakukan latihan relaksasi menjelang tidur. Jadi latihan pernafasan ya Bu. Jadi nanti akan saya ajarkan cara-cara untuk teknik pernafasan supaya Ibu bisa merasa rileks sehingga akhirnya bisa tertidur dengan lebih mudah. Nanti selain dari itu semua, yang tidak kalah pentingnya adalah saya juga akan memberikan Ibu obat antidepresan untuk membantu mengangkat mood Ibu yang saat ini sedang turun, dan juga untuk membantu supaya lebih mudah untuk tidur ya. Untuk pertemuan berikutnya saya akan menjadwalkan untuk melakukan psikoterapi yang lebih mendalam Ibu, dan setelah ini saya juga berencana untuk berbicara dengan suami Ibu untuk membicarakan tentang kondisi Ibu. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau Ibu tanyakan? Jadi apa memang saya bisa sehat kembali Dok nih? Insya Allah Bu, asalkan Ibu rutin minum obat, rajin kontrol dan mengikuti arahan-arahan dari kami, Insya Allah Ibu pasti akan bisa mengatasi depresi Ibu. Ya, jadi kita bersama-sama berjuang ya Bu, kita akan bekerja sama untuk mengatasi depresi yang Ibu alami. Dibantu juga tentunya oleh keluarga. Ya Bu, tetap semangat. Baik Bu, mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita kali ini ya Bu ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu kali ini. Iya Dok, saya juga banyak berterima kasih Dok ya. Sama-sama.